Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di channel YouTube Pedicure Malang yang selalu memberikan konten-konten edukatif dan pastinya aplikatif untuk kamu semua tenaga kesehatan, khususnya yang aktif dan pegiat di bidang perawatan luka. Bersama saya Ahmad Hasim Wibisono, CEO dan founder dari Pedicure Malang. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan juga aktifkan notifikasi. Untuk sesi siang kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara memilih dressing foam yang baik sebagai salah satu metode dalam manajemen eksudat. Stay tune terus. Nah, dalam keseharian kita melakukan perawatan luka pada pasien dengan masalah luka kronis, salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah infeksi, di mana pada luka-luka yang terinfeksi ini seringkali diikuti dengan inflamasi, kemudian produksi eksudat yang berlebih, dan juga nyeri. Oke, nah fokus pada sesi kita kali ini adalah pada manajemen eksudat. Ya, kenapa? Karena eksudat yang berlebih ini memang berpotensi bisa menghambat penyembuhan luka. Tidak hanya menghambat, dia juga bisa membuat kondisi luka itu justru mundur, ya, menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu jika manajemen eksudatnya tidak bagus. Nah, salah satu dressing yang kita bisa gunakan ya sebagai absorben atau penyerap eksudat adalah jenis foam dressing. Foam dressing ini sudah sangat terkenal ya akan kemampuannya dalam menyerap eksudat dalam jumlah yang banyak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah semua foam dressing sama? Nah, jawabannya adalah tentu tidak. Oke. Kita akan berikan tips bagi teman-teman semua bagaimana cara menentukan foam dressing yang bagus, gitu ya. Poin-poin apa saja sih yang harus dipertimbangkan ketika kita akan memilih foam dressing? Oke, nah kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah ketika kita akan menggunakan foam dressing, kita harus lihat kemampuan absorpsi atau penyerapannya. Oke, sama-sama foam, beda spesifikasi dan beda merek, beda pula kemampuan menyerapnya. Foam yang baik adalah yang mampu melakukan penyerapan eksudat secara vertikal dengan jumlah yang besar. Tidak hanya itu, dia akan mampu mengunci atau locking ya dari eksudat yang sudah diserap sehingga akhirnya bisa benar-benar menjaga tingkat kelembapan pada level yang seimbang secara berkelanjutan. Banyak foam di luar sana itu yang bisa menyerap tapi tidak bisa mengunci eksudat. Akibatnya apa? Eksudatnya itu kembali membasahi dasar luka sehingga kelembapan tidak jadi seimbang, gitu ya. Itu poin yang pertama adalah kemampuan absorpsi dan mengunci eksudat. Poin yang kedua adalah kenyamanan dan keamanan dalam penggunaannya. Oke, pastikan kita menggunakan foam yang nyaman dipakai oleh customer, tidak sampai melukai atau menempel pada jaringan ketika dilakukan penggantian balutan. Kami di Pedicure Malang sudah cukup lama menggunakan berbagai jenis foam dan menjumpai ya ada merek-merek foam tertentu itu yang memang secara safety dan comfort itu kurang. Nah, sehingga ini menjadi pertimbangan yang bagus dan penting ya. Poin yang kedua yaitu keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah dalam hal fleksibilitas. Apa maksudnya fleksibilitas? Di sini adalah fleksibel dalam hal penggunaan. Ya, terutama ketika ukuran luka itu bervariasi. Karena tidak jarang ukuran luka tidak sesuai dengan ukuran foamnya sehingga membutuhkan pemotongan. Nah, foam yang ideal dan direkomendasikan tentu yang memberikan fleksibilitas bagi kita sehingga kita bisa mampu menggunakan foam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Oke, nah terakhir teman-teman adalah cost effectiveness. Nah, ini yang penting ya. Jadi pastikan kita tidak menggunakan foam itu yang justru memboroskan biaya perawatan. Gunakan foam yang mampu memberikan biaya sebanding dengan kualitas dan hasil yang diberikan. Oke, teman-teman sekalian, masih bersama saya Ahmad Hasim Wibisono dan kali ini kita akan membahas nih contoh foam dressing yang kita bisa gunakan untuk perawatan luka dengan eksudat yang banyak. Salah satu brand dari foam dressing yang sering dipakai oleh tim Pedicure Malang dan memberikan hasil yang cukup baik adalah Opticell Foam dari Unicell. Opticell ini memiliki banyak varian ya. Ada Opticell Light,
OptiCell dan juga OptiCell Border. Oke, yang pertama kita akan berkenalan dengan OptiCell Lite. OptiCell Lite ini merupakan jenis foam dengan ukuran yang relatif lebih tipis dan slim. Nah, oke, foam ini cocok untuk luka dengan eksudat relatif sedang dan tidak terlalu banyak, ya, sehingga dia memberikan absorben yang bagus, ya, serta dari segi harga juga cukup ekonomis. Oke, kita coba buka ya produknya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, cukup tipis dan cukup lembut ya. Nah, kenapa kita merekomendasikan foam dari Unicell? Karena foam dari Unicell telah dilengkapi dengan silikon layer pada permukaannya. Oke, silikon layer ini memberikan kelebihan berupa kenyamanan, mencegah terjadinya perlengketan, dan memberikan manajemen kelembapan yang lebih optimal. Ini berbeda dengan foam dari merek lain ya, yang tidak mengandung silikon. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke varian OptiCell berikutnya ya. Kalau tadi adalah OptiCell yang light, ini adalah OptiCell yang standar. Oke, pada OptiCell yang standar ini dia lebih tebal, oke. Foamnya lebih tebal dan otomatis memiliki kemampuan menyerap eksudat yang jauh lebih kuat. Oleh karenanya, foam ini sangat cocok dipakai untuk luka dengan eksudat banyak hingga sangat banyak. Pengalaman kami menggunakan OptiCell standar, kemampuan absorben vertikal yang bagus, serta benar-benar bisa locking eksudat secara optimal, sehingga kelembapan luka benar-benar termaintain dengan sangat baik, dan pada akhirnya tentu progres penyembuhan luka sangat memuaskan. Oke teman-teman semua, inilah dia edukasi dari kami Pediscare Malang terkait dengan cara memilih foam yang baik. Jika ada pertanyaan, segera tulis di kolom komentar, kami akan respon dengan sesegera mungkin. Semoga bermanfaat dan tetap semangat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Bersama kami di Pediscare Malang, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.